Selamat bertemu kembali di video saya kali ini. Video saya dalam tugas koneksi antara materi modul 1.4, yaitu materi tentang budaya positif. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu fasilitator saya, Bapak Nikodemus Saung Polealo SPD, Ibu Angela Mericimio SPD sebagai pengajar praktik, dan saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 2 Bejawa Kabupaten Ngada, Frumensius Sugianto. Budaya positif di sekolah itu sangat penting tentunya. Kesimpulan saya dalam materi budaya positif pada modul 1.4 ini adalah terkait peran saya dalam melaksanakan budaya positif di sekolah. Sebagai seorang pendidik atau seorang guru, saya harus memiliki kemampuan atau skill untuk menerapkan budaya positif di sekolah saya, sehingga dapat menciptakan suasana di lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi semua warga sekolah, teristimewa peserta didik saya. Budaya positif dapat terwujud dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, peran guru untuk memposisikan diri, yakni posisi kontrol dari guru, kesepakatan bersama seperti keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang berikut, penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah di sekolah oleh guru itu sendiri. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, ataupun hukuman. Seorang guru harus dapat memahami perilaku manusia. Dalam materi yang sudah saya pelajari pada modul 1.4 ini, ada 3 perilaku manusia. Yang pertama, menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menjadi diri mereka sendiri sesuai dengan nilai yang mereka yakini atau mereka percaya. Guru harus mendorong siswa-siswi atau murid untuk dapat menghargai diri mereka sendiri tanpa harus dipaksa atau karena diberi hukuman atau karena didorong oleh imbalan atau hadiah yang diiming-imingi untuk mereka. Peran dan posisi kontrol dari guru. Ada 5 posisi kontrol dari guru, yaitu posisi kontrol sebagai penghukum yang sering menghukum siswa tentunya. 2 posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Yang kelima, posisi kontrol sebagai manajer. Di antara kelima posisi kontrol guru tersebut, hendaknya sebagai guru harus memposisikan dirinya sebagai posisi kontrol sebagai manajer. Dalam hal ini, guru dapat bekerja sama dengan siswa, memberi tanggung jawab kepada siswa atas apa yang mereka lakukan atau yang mereka kerjakan, mendukung siswa-siswi atau murid untuk menemukan solusi atas masalah yang sedang mereka hadapi. Dalam hal ini, guru melatih siswa untuk menjadi pribadi seperti manajer, sehingga mereka dapat memimpin diri mereka sendiri. Mereka bisa memanage diri mereka sendiri. Siswa jadi diberikan tanggung jawab untuk menunjang keberhasilan mereka di masa yang akan datang. Jadi mereka bisa memanage diri mereka sendiri untuk menunjang keberhasilan siswa itu sendiri di masa yang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Guru berperan penting untuk mengarahkan siswa untuk menentukan keyakinan kelas yang disepakati bersama oleh guru dan semua siswa yang ada di sekolah atau di kelas tersebut.
Kesepakatan tersebut juga harus bersifat universal, yang mana kesepakatan itu mudah dan dapat dipahami dengan menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Kesepakatan kelas ini hendaknya atau keyakinan kelas ini hendaknya atau harusnya dijalankan di kelas atau di sekolah. Berikut segitiga restitusi. Sebagai guru yang menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah di sekolah, hendaknya saya sebagai guru menggunakan segitiga restitusi dengan tahap yang ada seperti yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Hal ini dilakukan untuk menciptakan siswa yang mandiri dan dalam bertindak dan melakukan sesuatu. Kaitannya materi budaya positif ini dengan ketiga materi sebelumnya adalah budaya positif ini sangat erat kaitannya dengan tujuan pendidikan menurut pemikiran dan filosofi Ki Hajar Dewantara. Seorang guru harus menjadi penuntun bagi siswa dan muridnya, siswa dan siswi atau muridnya, dan memimpin pembelajaran yang berpihak pada siswa sehingga mampu mencapai kemerdekaan atau kebahagiaan yang menuntun siswa sesuai dengan kodratnya sehingga dapat mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Di samping itu budaya positif ini juga guru harus memiliki nilai guru penggerak, yaitu nilai mandiri, kolaboratif, reflektif, berpihak pada murid, dan inovatif. Nah, sehingga budaya positif ini juga berperan untuk menggerakkan komunitas praktis, menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi antar guru, menjadi coach bagi guru lain. Nah, budaya positif ini juga harus didorong oleh visi guru penggerak. Visi guru penggerak merupakan sesuatu hal yang dapat memprakarsai perubahan, yakni dapat mewujudkan anak-anak Indonesia yang memiliki profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan masing-masing, mandiri, inovatif, berkebinekaan global, mampu hidup bergotong royong, serta mampu bernalar kritis. Pada materi ini, yang menjadi refleksi diri saya adalah, saya memulai belajar modul 1.4 tentang budaya positif pada alur mulai dari diri dan eksplorasi konsep. Pada bagian eksplorasi konsep, saya mempelajari tentang pengertian disiplin. Dari disiplin menurut Ki Hajar Dewantara bertujuan agar dapat membuat seseorang mampu untuk menggali potensinya, mampu mengontrol diri atau menguasai diri, serta mampu memilih tindakan yang mengacu pada nilai yang dihargai. Kesimpulannya adalah, orang yang disiplin adalah orang yang bisa bertanggung jawab atas tindakan dan perbuatannya. Pada bagian selanjutnya, dari eksplorasi konsep juga mempelajari tentang hukuman. Nah, hukuman ini berupa hukuman fisik maupun psikis. Sementara siswa yang melaksanakan sesuatu hanya karena takut atau akan hukuman, atau karena hanya ingin menerima penghargaan atau imbalan, itu hanyalah bersifat sementara karena itu merupakan dorongan dari luar, bukan dari dalam diri. Dorongan dari luar ini yang biasa disebut dengan dorongan ekstrinsik. Sedangkan dorongan dari dalam ini yang sering disebut dorongan intrinsik. Sedangkan kalau sifatnya dari dalam diri siswa itu sendiri, maka akan terus-menerus secara kontinu ada pada diri siswa itu sendiri, yakni menghargai dirinya sendiri. Hal yang menarik adalah dalam modul 1.4 ini dapat merubah saya yang sebelumnya menjadi guru yang berperan sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah terhadap siswa, tetapi setelah saya mempelajari, mendalami modul ini, maka saya berubah mengambil posisi sebagai manajer. Perubahan yang terjadi setelah mempelajari modul ini pada sekolah dan tindakan saya khususnya penerapan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Saya menyadari bahwa posisi kontrol dan penghukum yang pernah saya lakukan tidaklah efektif dan sangat tidak baik untuk diterapkan di sekolah karena akan memberikan perkembangan buruk bagi siswa, baik fisik maupun psikis siswa itu sendiri. Dengan memposisikan diri sebagai manajer dalam menangani siswa, maka saya harus menerapkan saya harus menerapkan segitiga restitusi
agar siswa dapat mandiri dan mampu bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan, sehingga mampu menumbuhkan motivasi intrinsik dalam dirinya. Pengalaman apa saja yang saya alami dalam menerapkan konsep inti budaya positif ini, baik di sekolah maupun di kelas? Sebelumnya, saya sering memberikan hukuman kepada siswa yang langgar peraturan untuk mewujudkan budaya positif. Namun hal ini tidak efektif karena siswa kembali mengulangi kesalahan. Maka setelah saya memahami modul ini, konsep menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama ternyata dapat menumbuhkan budaya positif bagi siswa di sekolah, dan posisi kontrol sebagai manajer serta menerapkan dengan pendekatan segitiga restitusi, maka siswa dapat menumbuhkan karakter baik bagi dirinya sendiri. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Saya merasa menyesal bahwa tindakan saya selama ini salah, sangat berpengaruh buruk pada siswa karena menerapkan hukuman untuk siswa. Tetapi saya juga merasa termotivasi untuk terus memposisikan diri saya sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani siswa sehingga dapat menjalankan budaya positif dengan menggunakan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Hal yang baik dan juga hal yang perlu diperbaiki adalah hal yang baik yang ada di sekolah, yaitu hal yang sudah baik di sekolah sudah mulai dijalankan budaya positif melalui keyakinan kelas. Walaupun masih ada beberapa kelas yang maksudnya baru ini perlu untuk mempelajari atau menerapkan keyakinan kelas ini. Khususnya untuk kelas 10 di sekolah saya ini. Hal yang masih perlu dilakukan atau diperbaiki adalah terkait penerapan budaya positif di sekolah. Belum semua guru bisa memposisikan diri sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol yang saya gunakan dan bagaimana perubahan ketika saat ini telah mempelajari modul ini dan bagaimana perasaan saya. Sekarang saya memiliki keyakinan untuk menggunakan posisi kontrol yang ideal saat ini bagi siswa sebagai manajer. Saya merasa bersalah setelah saya memahami modul ini atas penerapan dan tindakan serta posisi kontrol yang saya gunakan sebelumnya. Sehingga saya dalam mempelajari modul ini berkeyakinan bahwa saat ini saya lebih sabar dalam menangani siswa karena merasa penting untuk membentuk siswa yang berkarakter dengan menggunakan segitiga restitusi. Sebelum mengenal modul ini, pernahkah saya menerapkan segitiga restitusi? Nah, selama ini mungkin pernah tanpa kami sadari melakukan praktek segitiga restitusi dalam menangani masalah siswa, tetapi tidak sistematis sesuai dengan langkah-langkah yang ada pada segitiga restitusi ini. Hanya 1 atau 2 langkah saja, misalnya menstabilkan identitas, menanyakan kepada siswa itu tentang masalah apa, dan kemudian memberikan pemahaman kepada mereka, lalu tidak sampai kepada menanyakan keyakinan. Hal penting yang perlu dilakukan adalah kerjasama dengan orang tua agar dalam mendidik siswa, khususnya penerapan budaya positif ini tidak hanya terjadi di sekolah saja, tetapi juga di rumah dengan bantuan dan dorongan orang tua sehingga budaya positif ini secara terus-menerus ditanamkan dalam diri siswa sehingga menjadi suatu kebiasaan, sehingga memudahkan dan bisa menumbuhkan pribadi siswa itu sendiri, pribadi yang baik, karakter yang baik, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat atau di rumah tempat tinggal mereka. Sehingga itu menjadi fondasi dan bekal mereka untuk di kemudian hari. Demikian yang dapat saya sampaikan pada modul ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekeliruan dan kekurangan baik dalam pengetikan atau penulisan dalam konten ini, juga dalam pengucapan atau narasi-narasi yang saya bangun dalam video ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, juga saran dan masukannya dalam kolom-kolom komentar. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan.